Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman untuk dia menanamkan kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya tentang permasalahan yang berkaitan dengan akidah, terutama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beriman akan kebenaran Islam. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, pernah beliau disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Sa'id, man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan dakhala al-jannah." Wahai Abu Sa'id, barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agamanya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, maka dia akan masuk surga. Dalam satu riwayat, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Hadis ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keimanan, keridhaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, yang mana tiada sesuatu yang diridhoi untuk dia menyembahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ditanamkan kepada anaknya, ditanamkan dalam dirinya dan kepada keluarganya. 3 hal yang amat penting, yaitu bagaimana seorang menanamkan akidah tauhid dalam dirinya dan keluarganya agar mereka ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka, sebagai sesembahan mereka, dan agar mereka ridho bahwasanya Islam sebagai agama mereka, Islam sebagai pegangan hidup mereka, sebagai jalan yang ditempuh dan dikerjakan sampai akhir hayatnya. Dan ini telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan setakwa-takwanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Maka penanaman akidah tentang benarnya Islam dan bahwasanya Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada pilihan lain kecuali Islam, harus juga kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada diri kita, kepada keluarga kita. Kemudian yang ketiga, seorang menanamkan dalam dirinya keyakinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, utusan Allah yang terakhir, yang tiada nabi setelah beliau. Dia harus ridho bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir yang membawa petunjuk kepada umat manusia untuk kebahagiaan mereka. Petunjuk itu adalah Islam. Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian seorang tidak menjadikan Rasul alaihissalam kecuali sebagai seorang teladan, seorang pemimpin, seorang yang dijadikan sebagai suri teladannya. Nah, ini permasalahan yang berkaitan dengan akidah. 3 hal yang penting
apabila ada dalam diri seorang mukmin, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Wajabat lahul jannah, kata Nabi SAW, wajib baginya surga. Kemudian seorang yang beriman pula kepada Allah dan Rasulnya SAW dan ridho kepada Islam sebagai agamanya, sebagai jalan hidupnya, dia akan mendapatkan dan merasakan lezatnya iman. Karena iman memiliki kelezatan. Iman itu ada rasanya, ada lezatnya, ada manisnya. Dan tiada yang merasakannya kecuali orang-orang yang ridho kepada tiga hal tersebut. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan." Akan merasakan lezatnya iman, akan merasakan manisnya iman orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, sebagai sesembahannya, Islam sebagai agamanya, dan dia ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, sebagai nabinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kita hidup di satu zaman yang penuh dengan cobaan dan fitnah. Kita hidup di satu zaman yang penuh dengan kejahilan, yang mana kaum muslimin atau banyak di antara mereka tidak mengenal agamanya, tidak memahami Islam yang sebenarnya. Maka dari itu kita jumpai bahwa di zaman ini banyak aliran-aliran pemikiran yang mengkaburkan tentang kebenaran Islam. Banyak arus-arus pemikiran yang mengaburkan akan Islam dan mereka meragukan kepada umat ini. Oleh karena itu, penanaman akidah yang benar kepada umat ini, terutama kepada diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita, merupakan suatu hal yang wajib, satu hal yang harus, agar mereka benar-benar dan kita semuanya semakin yakin dan semakin mantap dengan Islam yang kita miliki ini. Ada hal lain yang perlu kami ingatkan pula dalam hal yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu apa yang telah diingatkan oleh Rasulullah SAW tentang fitnah yang dapat mengaburkan seorang muslim akan akidahnya, ibadahnya, dan keteladanannya kepada Rasulullah SAW, yaitu fitnah di akhir zaman yang turun menyebar di rumah-rumah kaum muslimin, dan ini kita kurang menyadarinya atau kita melalaikannya. Maka dari itu kami terus ingatkan, terutama kepada diri kami dan kepada siapa saja dari umat ini, agar kita kembali kepada Islam, Islam yang benar, Islam yang diridhoi oleh Allah, Islam yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan agar kita ridho Allah sebagai sesembahan kita yang tiada sekutu baginya, Dia yang maha agung, Dia yang maha besar, Dia yang maha mulia, dan Dia akan membela agamanya. Dan pada akhirnya Islam dan kaum muslimin akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kaum muslimin mereka membela agama Allah, berpegang kepada agama Allah, maka Allah akan membela mereka. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan menjadikan dan menetapkan pendirian-pendirian kalian. Kemudian kita ridho pula bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul utusan Allah, Nabi yang terakhir, yang tiada Nabi setelah beliau, tiada Rasul setelah beliau, dan bahwasanya risalah beliau telah sempurna. Allah mengutus beliau untuk menyempurnakan agama Allah, dan beliau ditolong, dibantu
oleh para sahabat beliau yang beriman kepada beliau, terutama para khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, dan sahabat-sahabat lainnya. Lalu diikuti oleh para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini adalah jalan hidup yang harus kita pertahankan, harus kita perjuangkan kapan dan dimanapun kita berada. Aqulu qouli hadza wallahu ta'ala a'lam.